Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siamo tutti fratelli, kita semua bersaudara. Halo Sobat PMR, kenalin nih, nama aku Ani Sugiarti sebagai moderator. Bersama rekan saya Fibri Nurwalidaini sebagai pelaku. Kami dari kontingen PMR Ubira SMKN 2 Ponorogo, hebat, inovatif, berprestasi. Nah Sobat PMR, kali ini kita akan menampilkan video perawatan keluarga dengan kasus keramas di atas tempat tidur. Nah, keramas adalah membersihkan rambut menggunakan sabun atau sampo guna membersihkan kotoran, minyak berlebih, dan bau tidak sedap pada kulit kepala, dan khususnya pada pasien yang berada di atas tempat tidur dan tidak bisa mandi atau keramas secara normal. Ayo simak video berikut ini. Oke, Sobat PMR, langkah yang pertama yaitu memberitahu klien tentang tindakan yang akan dilakukan. Aduh, kepala gatel banget. Kayaknya aku udah lama gak keramas. Permisi Mbak, perkenalkan saya Fibri Nurwalidaini dari PMR Wira SMK Negeri 2 Ponorogo. Apakah benar Mbaknya merasa gatal-gatal pada kulit kepalanya? Iya benar Mbak. Mohon maaf Mbak, apakah saya diperbolehkan untuk membantu Mbak dalam tindakan keramas? Wah, boleh banget Mbak. Kebetulan saya sudah lama di keramas. Kalau boleh tahu Mbaknya atas nama siapa ya? Kailila. Baik Mbak Kailila, ini nanti untuk lama waktu tindakan kurang lebih 10 menit ya Mbak. Apakah Mbaknya bersedia? Iya bersedia. Baik Mbak. Oke, pelaku mempersiapkan peralatan. Saya izin mempersiapkan peralatan terlebih dahulu ya Mbak. Baik Mbak. Oke, Sobat PMR, peralatan APD berupa masker, sarung tangan lateks penutup kepala, celemek, dan juga peralatan untuk tindakan keramas berupa baki yang berisi 2 buah sisir, bengkok yang berisi air klorin, kom kecil berisi kasa dan sampo, penutup telinga, buah selap, cermin, 3 buah handuk, kemudian ada tremos, perla alas perla, talang karet, gayung, ember berisi air hangat, ember berisi air dingin, ember kosong beserta kain pel, kemudian ada buku catatan harian, dan tempat sampah. Oke, Sobat PMR, selanjutnya ada peralatan untuk mencuci tangan berupa teko, tempat perhiasan, sabun dan tempatnya, sikat kuku dan tempatnya, handuk, ember kosong beserta kain pel. Nah, oke, langkah selanjutnya yaitu pelaku mencuci tangan sesuai prosedur. Tujuannya supaya membersihkan tangan pelaku dari segala kotoran. Yang pertama yaitu lepas perhiasan dan letakkan pada tempatnya. Gulung lengan baju hingga ke atas siku, kemudian bilas kedua tangan dengan menghadap ke atas. Boleh minta tolong pegangan teko? Boleh, Kak? Selanjutnya ambil sabun, basahi, dan gosok hingga berbusa. Kemudian bilas dan letakkan pada tempatnya. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari dengan cara diputar. Gerakan mengunci dengan menghadap ke atas. Gosok ujung jari ke telapak tangan, gosok pergelangan tangan hingga ke siku secara bergantian. Kemudian basahi sikat kuku dan gosok sikat kuku dengan gerakan searah. Kemudian bilas dan letakkan pada tempatnya. Kemudian bilas kedua tangan dengan menghadap ke atas. Jangan kibaskan air tangan pada tangan. Kemudian ambil handuk dan keringkan menggunakan handuk. Kemudian rapikan kembali lengan baju. Oke, Sobat PMR, selanjutnya pelaku memakai APD dari memakai celemek dengan cara pegang tali celemek menggunakan ibu jari dan masukkan ke dalam kepala dan ikat menggunakan ikatan yang mudah dilepas. Oke, selanjutnya pelaku memakai masker dengan cara pegang tali masker dan masukkan ke dalam kepala. Pastikan hidung sampai dagu tertutupi. Kemudian memakai penutup kepala. Selanjutnya memakai sarung tangan lateks. Oke, Sobat PMR, langkah selanjutnya yaitu memberitahu klien. Mbak, saya izin mendekatkan peralatan terlebih dahulu ya. Baik Mbak.
Mbak, untuk tindakan keramas, saya mulai ya. Baik, Mbak. Oke, kemudian pelaku menutup privasi klien. Mbak, saya izin menutup jendela, menutup tirai, dan menutup pintu ya Mbak, serta mematikan kipas angin. Baik, Mbak. Kemudian pelaku menyalakan lampu. Oke, tindakan selanjutnya yaitu menurunkan selimut klien. Permisi ya Mbak, tangannya bisa diangkat terlebih dahulu. Saya izin menurunkan selimut ya Mbak. Oke, sebagai Sudah, MR, Mbak. selanjutnya pelaku memposisikan tubuh klien senyaman mungkin dengan Siap, cara Mbak. kepala berada Saya di sisi ambil. kasur. Kemudian meletakkan handuk di bawah kepala klien. Permisi ya Mbak. Selanjutnya meletakkan perlak dan juga alas perlak di bawah kepala klien. Permisi ya Mbak. Kemudian memasang palang karet di bawah kepala klien. Permisi ya Mbak. Mbak, kalau boleh tahu Mbaknya sudah berapa lama oknum di sini? 2 minggu, Mbak. Sudah lama ya Mbak? Oke, kemudian memindahkan ember kosong beserta kain per tepat di bawah palang karet. Kemudian memasang penutup mata yaitu wastafel dan Permisi, memasang Mbak. penutup telinga menggunakan kapas. Mbak, apakah Mbaknya matanya mau ditutup? Iya, Mbak. Permisi ya Mbak. Oke, kemudian meletakkan handuk tepat di atas dada klien. Pastikan leher klien sudah tertutupi Iya, Mbak. supaya air tidak terciprat ke pakaian klien. Kemudian menyisir rambut klien menggunakan sisir yang Permisi ya bersih. Mbak. Mbak, semisal nanti merasa kesakitan, bisa bilang ya Mbak. Iya, Mbak. Selanjutnya membasahi rambut klien menggunakan air hangat. Permisi ya Mbak. Kemudian mengosok rambut klien dengan kasa yang telah diberi Permisi ya sampo. Mbak. Kemudian memijat rambut klien menggunakan ujung jari. Permisi ya Mbak. Mbak, semisal nanti Mbaknya merasa kesakitan, bisa bilang ya Mbak. Nanti saya bisa lebih pelankan lagi. Iya, Mbak. Oke, kemudian membilas rambut klien dengan air dingin menggunakan gayung. Permisi ya Mbak. Gimana Mbak rasanya? Segar? Segar, Mbak. Ya, selanjutnya mengeringkan rambut klien menggunakan handuk. Permisi ya Mbak. Kemudian melepas penutup mata dan juga penutup telinga. Permisi ya Mbak. Kemudian Permisi ya, Mbak. mengambil talang karet dan dimasukkan ke dalam ember. Oke, selanjutnya Permisi mengambil ya, perlak Mbak. dan juga alas perlak. Oke, Sobat PMR, selanjutnya yaitu mengeringkan kembali rambut klien Permisi ya, menggunakan Mbak. handuk yang berada di bawah kepala klien. Setelah kering, ambil handuk yang Permisi ya, berada di Mbak. bawah kepala klien dan juga handuk di atas dada klien. Permisi ya Mbak, handuknya saya ambil. Selanjutnya memposisikan Permisi ya, Mbak. kembali badan klien seperti semula. Handuknya saya kembalikan. Gimana Mbak posisinya? Apakah sudah nyaman? Sudah, Mbak. Kemudian menyisir kembali rambut klien menggunakan sisir yang bersih. Permisi ya Mbak. Mbaknya cantik sekali, rambutnya panjang banget. Terima kasih ya, Mbak. Iya Mbak. Apabila sudah, letakkan ke dalam mangkok. Kemudian merapikan kembali selimut. Oke, Sobat PMR, selanjutnya merapikan dan membereskan peralatan. Mbak, saya izin merapikan peralatan terlebih dahulu ya. Baik, Mbak. Mbak, saya izin mengembalikan peralatan terlebih dahulu ya. Baik, Mbak. Oke, Sobat PMR, selanjutnya pelaku melakukan terminasi kepada klien. Bagaimana Mbak setelah
Keramas, apakah mbaknya sudah merasa lebih mendingan? Atau mungkin rasa gatal-gatalnya sudah hilang? Iya mbak, sudah mendingan. Mengucapkan terima kasih dan mendoakan klien. Terima kasih ya mbak, sudah mau saya bantu. Semoga mbaknya lekas sembuh dan bisa segera pulang. Amin, terima kasih ya mbak. Kemudian membuat kontrak untuk tindakan selanjutnya. Semisal mbaknya nanti memerlukan bantuan lagi, bisa hubungi saya kembali ya mbak. Baik mbak, nanti saya hubungi lagi. Menanyakan klien apakah perlu bantuan lain. Apakah saat ini mbaknya memerlukan bantuan lain? Tidak mbak. Baik mbak, terima kasih. Apabila tidak, pelaku melepaskan APD dimulai dari melepaskan ikatan celemek dan digantungkan. Jika di dalam ruangan, bagian dalam berada di dalam. Jika di bagian luar, bagian dalam berada di luar. Kemudian melepas penutup kepala dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Melepas ikatan masker dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Selanjutnya melepas sarung tangan latex dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Oke, Sobat PMR, langkah selanjutnya yaitu pelaku mencuci tangan kembali. Dengan cara gulung lengan baju hingga ke atas siku. Basahi kedua tangan dengan menghadap ke atas. Boleh minta tolong pegangan teko? Boleh, Kak? Oke, selanjutnya ambil sabun, basahi sabun, gosok hingga berbusa. Kemudian bilas dan letakkan pada tempatnya. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari dengan cara diputar. Gerakan menguji dengan menghadap ke atas, gosok ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok pergelangan tangan hingga ke siku secara bergantian. Kemudian ambil sikat kuku, basahi, dan sikati kuku dengan gerakan searah. Kemudian bilas dan letakkan pada tempatnya. Bilas kedua tangan dengan menghadap ke atas. Kemudian jangan kibaskan air pada tangan dan ambil handuk dan keringkan kedua tangan menggunakan handuk dengan cara ditepuk bukan digosok. Selanjutnya merapikan kembali lengan baju dan memakai perhiasan. Kemudian membuka kembali privasi klien dengan cara membuka pintu, mematikan lampu, menyalakan kipas angin atau AC. Kemudian membuka kembali tirai dan juga jendela. Oke, Sobat PMR, langkah selanjutnya yaitu membacakan tanda-tanda vital. Atas nama Mbak Kelila, umur 17 tahun, alamat Jalan Juanda, tinggi badan 153 cm, berat badan 38 kg. Waktu tanggal 27 Juni 2025, jam 10.15 WIB. Kemudian hasil cek tanda-tanda vital berupa nafas 13 per menit, nadi 60 detak per menit, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 90/70. Sebelumnya pasien makan bakso dan juga minum air putih. Pembacaan tanda-tanda vital selesai. Bagaimana mbak pelayanan kami saat melakukan tindakan keramas kali ini? Oh baik sekali mbak, pelayanannya sangat bagus dan ramah. Terima kasih banyak ya mbak. Semisal mbaknya nanti ingin keramas lagi, bisa hubungi kami kembali ya mbak. Baik, nanti saya hubungi lagi. Terima kasih mbak. Mari kita keluarga dengan ilmu, cita, dan tindakan nyata. Bersama PMR, Perawatan keluarga bukan hanya sekedar tugas, tapi bukti kasih sayang yang tulus. terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Salam sehat, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.